Hello guys, welcome to my YouTube channel Yogi Diraga. Last week we just talked about 3 skills related to sentences with inverted subject and verbs. So today we are still talking about 2 more skills related to that one. So please stay tuned guys. Dalam struktur kondisional tertentu, subjek dan kata kerja juga dapat dibalik. Hal ini dapat terjadi ketika kata kerja bantu dalam conditional clause-nya adalah had, should, atau juga were. Dan kemudian penghubung conditional if bisa dihilangkan guys. Dalam masing-masing contoh ini, kalian bisa melihat bahwa saat if disertakan, subjek dan kata kerja berada dalam urutan yang umum. If he had taken, if I were, if you should arrive. Tapi dimungkinkan juga untuk menghilangkan if. Dalam hal ini, subjek dan kata kerja dibalik seperti pada had he taken, were I, dan juga should you arrive. Kemudian contoh berikut menunjukkan bagaimana pola kalimat ini bisa saja diuji dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL. Dalam contoh ini, penghubung if serta subjek dan kata kerja diperlukan. Tetapi if dapat dihilangkan, kemudian subjek dan kata kerja dibalik. Jawaban E salah karena berisi penghubung if dan subjek care, tetapi tidak ada kata kerjanya. Kemudian jawaban B salah karena berisi subjek care dan kata kerja had been taken, tetapi tidak memiliki penghubung. Sementara pada jawaban C dan D, if sudah dihilangkan. Karena benar untuk membalikkan subjek mu care dan kata kerja bantu had, maka jawaban D lah yang benar. Bagian berikut menguraikan bahwa conditional clause itu bisa dibalik bersama dengan pola kalimat yang digunakan. Jadi ketika kata kerja dalam conditional clause itu had, should, dan juga were, maka dimungkinkan untuk menghilangkan if dan membalikkan subjek dan kata kerjanya. Kemudian dimungkinkan juga untuk tetap membiarkan if, tapi subjek dan kata kerjanya tidak dibalik. Penjelasan kelar, sekarang saatnya latihan. Jadi setiap kalimat berikut berisi conditional if. Lingkari conditionalnya atau beri tanda bintang di mana if sudah dihilangkan guys. Perhatikan klausa yang mengikuti dan garis bawahi subjek 1 kali dan kata kerja 2 kali. Kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Oke ya, kita lihat di sini ya ada 2 soal yang sudah terjawab. Jadi sebelum kalian jawab, sisanya yuk kita review dulu ya. Number 1 is correct ya guys ya. Jadi perhatikan kalimatnya ya. Were our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Jadi di sini pada kalimatnya itu sesuai dengan pola pertama yang mana kalian bisa omit if, kemudian langsung diikuti auxiliary verb were dan juga subject our neighbors. Correct. And the number 2 is incorrect. There are plenty of blankets in the closet if should you get caught during the night. Jadi di sini salah katanya guys ya. Do you know what makes it wrong? Ya, kalian bisa perhatikan klausa setelah if guys. Jadi strukturnya itu harus dikoreksi menjadi you should get caught during the night. Now let's move to the last skill related to sentences with inverted subjects and verbs. Jadi subjek dan kata kerja yang terbalik juga dapat muncul setelah comparison. Pembalikan subjek dan kata kerja setelah comparison ini optional guys, tidak diwajibkan. Dan ini adalah struktur yang sedikit kurang formal ya guys ya. Namun baru-baru ini mungkin kalian lihat ada sejumlah comparison yang terbalik pada tes TOEFL. Maka dari itu kalian harus familiar dengan struktur ini guys. Oke, ketiga contoh ini berisi comparison more than dan ketiganya benar dalam bahasa Inggris. Mungkin saja kata benda John berdiri sendiri seperti pada contoh pertama, namun mungkin juga comparison itu diikuti oleh subjek dan kata kerja John does seperti pada contoh kedua. Dan mungkin juga ya guys ya, comparison itu diikuti oleh subjek dan kata kerja yang dibalik does John seperti pada contoh ketiga. Nah, contoh berikut menunjukkan bagaimana pola kalimat ini bisa saja diuji dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL. Dalam contoh ini, kalian akan melihat comparison more consistent than. Dan kalian juga harus memahami bahwa result of the current experiment dibandingkan dengan the result of any previous test. Karena the results of any previous test adalah subjeknya,
hanya kata kerja yang diperlukan. Oleh karena itu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah jawaban B. Kita tahu bahwa mungkin saja subjek dan kata kerja dibalik setelah comparison. Dan dalam hal ini, subject the result of any previous test muncul setelah kata kerja were. Well, bagian berikut menguraikan pola kalimat yang digunakan dalam comparison. Subjek dan kata kerja dapat dibalik setelah comparison. Jadi struktur berikut ini dimungkinkan guys. Then you have to note that subjek kata kerja yang dibalik setelah comparison terdengar kurang formal guys. Now it's time for exercise again. Jadi setiap kalimat berikut berisi comparison. Lingkari comparisonnya, perhatikan klausa yang mengikuti dan garis bawahi subjek 1 kali dan kata kerja 2 kali. Kemudian kalian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Oke, kalian bisa lihat ya guys ya, ada 2 soal yang sudah terjawab. Let us review them first before you finish the rest guys. Oke, number 1 is correct ya guys ya, sesuai dengan pola pertama yang mana pada klausa kedua setelah more votes dan itu langsung diikuti oleh verb has dan subjeknya itu any candidate. Kemudian number 2, obviously we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Ini kalian bisa lihat bahwa baik klausa pertama dan kedua itu harus dalam bentuk nonverbal guys atau nominal ya. Jadi pada klausa kedua auxiliary verb did diganti dengan were sesuai dengan subjeknya yang jamak the other members. Oh guys, the material of sentences with inverted subject and verb are explained clearly. I hope this video can enrich your knowledge before facing the real TOEFL test. And finally, I would like to thank you so much for watching. Thank you so much for joining my class. Anyway, if you are really my student and always joining my class, then you must subscribe to my YouTube channel guys. Okay, I'll see you next week. Assalamualaikum. Bye.